Halo, selamat sore. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung minggu. Hari ini saya akan memberikan ulasan mengenai perdagangan pada tanggal 24 Juli 2020. Yang Bapak Ibu lihat sekarang di layar ini adalah chart composite indeks harga saham gabungan Indonesia. Hari ini turun cukup terasa ya, minus 1,21%. Setelah 2 hari naik, ya kemarin tepatnya yang naik, kalau kemarinnya lagi sih berjalan flat ya. Hari ini koreksi dengan menguji support selendang ya. Kalau saya lihat sih masih koreksi wajar dengan momentum yang masih baik ya. Dan kita lihat karena semakin dekat dengan resisten ini, maka tekanan untuk jual juga semakin besar ya. Transaksi hari ini asing membukukan net sell ya, minus 739,7 miliar. Nah, ini yang saya lihat pengaruhnya besar nih hari ini. Tekanan jualnya cukup besar. Apakah ini karena sentimen penghujung minggu atau enggak, saya nggak tahu. Oke, secara sektoral, coba kita cek. Sektoral hari ini ternyata retreat semua ya. Retrace semua, kena mundur semua ini, mundur teratur. Kita bahas screeningnya aja deh. Bahas screeningnya aja. Saham-saham apa aja sih yang berpotensi untuk hari Senin? Coba kita cek TPIA. TPIA juga kena resisten. Teman-teman yang lain juga udah pada jualan nih. Lumayan nih jualannya. Hari ini banyak yang jualan TPIA karena sudah kena resisten. Kalau belum punya, untuk Senin kita cermati. Senin biasanya saya belanjanya cukup sore atau kalau nggak Selasa pagi. Kita lihat minggu depan. Kalau dia bisa lanjut naik di atas garis V-line ini, silakan ya untuk di trading, untuk trading buy. Kalau dia dibuka turun, kita tunggu, jaga di areal 7.000-an untuk seroknya ya. Buy on weakness ya, jangan beli, jangan terlalu agresif ya. Untuk breakout juga belum tentu breakout bisa langsung lanjut, tapi kalau breakout biasanya kelihatannya bagus ya. Kayak ini dia waktu itu mau breakout, nggak jadi, mundur, begitu beneran breakout, boof. Kayaknya ini juga punya gelagat yang sama, tapi kita nggak tahu. Ya. Dan momentum yang waktu itu momentumnya juga bagus. Sekarang momentumnya nggak terlalu bagus ya. Pergerakan momentumnya masih landai. Ya, kita coba cek aja. Transaksinya juga sama ya. Ini tipis. Saya melihat belum ada tanda-tanda signifikan dia bakalan maju, bakalan breakout. Mark ini transaksinya yang saya khawatirkan ya, cuma di bawah 10 miliar. Tapi pada dasarnya trennya masih bagus ya. Ya, buat bagi yang sudah punya silakan jaga trailing stop. Tapi buat bagi yang belum punya, saya agak riskan untuk belanja. Karena posisinya hari ini naiknya cukup tinggi ya, naiknya cukup besar. Saya kalau yang kayak begini cenderung hati kecil sudah defend dulu ya, udah bertahan dulu, mending jangan masuk deh gitu ya. Tadi friend ini kemarin sudah sempat saya ulas ya.
Kemarin transaksinya masih mini, ya, transaksinya belum belum. Nah ini loh, transaksinya masih mini. Saya bilang cermati, tapi transaksinya hati-hati. Jadi remark saya adalah beli hanya jika dia breakout V-line, dan tadi dia breakout. Saya baru ngeh ketika dia sudah terbang sebenarnya. Jadi saya posisi buy on weakness. Saya nyari posisi siang-siang, cari posisi. Waktu itu saya ngecek chart 15 menit kalau nggak salah. Lupa ingat. Saya belinya average-nya 123, 122. Nah, saya ketika dia naik gini, saya tunggu dia ngayun, dan ternyata memang dia ngayun, dia turun. Ketika siang-siang gitu, saya spek buy aja, saya nawar. Nah, saya ukur ini harganya berapa sih? Pokoknya saya beli di sekitar sini aja. Dan ternyata setelah saya beli, dia naik. Itu pun saya belinya pakai ini ya, apa namanya, smart order, iseng-iseng aja gitu loh. Kan saya juga sebenarnya juga nggak pantau gitu. Saya order berlapis dan kena semua lagi. Waduh, sempat deg-degan juga waktu. Untung saya nggak lihat market ya, jadi saya nggak deg-degan. Dan ternyata dia finishnya bagus. Nah, untuk yang belum punya bagaimana? Untuk yang belum punya, pada dasarnya weekly-nya bagus banget nih. Pada dasarnya weekly-nya bagus ya. Dia breakout. Ya. Boom. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Cuman ini kan weekly nih. Daily-nya ini saya kurang cocok kalau candle-nya kayak begini ya. Jadi saya sih berharap dia ada pullback dulu. Terus habis itu baru dia narik lagi, baru dia terbang lagi. Itu lebih bagus. Ya. Transaksinya sih keren banget nih, transaksinya nih. Hari ini transaksinya masif banget. 277 miliar. Saya deja vu ingat friend ketika dulu. Nah, ketika pada waktu itu dia sempat trending, saya ingat nih. Itu transaksinya gede. Kalau dia lagi trending, gede banget transaksi hariannya. Ini bukan sih. Bukan yang ini rupanya ya. Yang mana ya transaksinya? Gede banget. Dan hari ini ternyata transaksinya gede sekali. Nah ini loh transaksinya nih. Deja vu saya. Kayak gini-gini nih. Tuh. 100-an miliar, 200-an miliar ya. 244 miliar. Nah, apakah ini jadi pertanda? Setelah dia sideways lama sekali. Coba kita cek ketika dia sideways bagaimana sih. Nah ini dia lama sekali ya. Terus tiba-tiba boom, naik dek. Nggak tahu juga. Tiba-tiba dia setelah sideways lama nih. Berapa bulan? Coba kita cek dari sini. Dari bulan 4 sampai bulan 7. Ya, hampir bulan Agustusan. Hampir bulan Agustus ya. Berarti total 3 bulan lebih. 3 bulan setengah dia sideways. Kayaknya sih bakal menarik ini, friend. Tapi tunggu dia ini aja. Pasti di balik hijau biru tuanya dia pasti ada yang merah-merahnya ini. Sideways-nya dia. Nah, itu dijaga di situ aja. Buy on weakness. Ya. Oke. Itu dari friend. Kemudian setelah friend ada Mika. Mika orang mulai nyicil beli setelah dia berpotensi masuk daftar LQ45 ya. Ini sideways nih di sini nih. Ini orang spekulatif nih untuk beli Mika. Coba cek weekly-nya. Weekly-nya juga bagus ya. Weekly-nya ada tertahan di V-line, selendang, dan skyline. Ini posisi masih uptrend. Ini menarik untuk dicermati nih. Ya.
Oke, Mika bagus nih Mika. Setelah Mika ada Kota. Wah, Kota. Kota ini transaksinya perhatikan tuh. Di bawah 10 bio, 10 miliar. Saya cenderung skip untuk Kota ya. Sedikit saya mau ulas INAF dan KF ya. INAF KF kemarin sebenarnya sudah saya jualan sebagian besar, 75% sudah jualan semua. Terus hari ini saya jualan sisanya. Beruntung sekali saya tadi sempat jual persis ketika dia arah. Di grup saya sudah komando, jual. Jadi teman-teman pada finish strong semua ya. Kita hari ini, kita profit, saya profit. Hari ini sih kalau berdasarkan persentase sih, yang saya pamerin sih 149, 150-an persen. Tapi aslinya nggak segitu, mungkin sekitar 125 lah, 125 pas 115, karena sebagian besar sudah saya jual kemarin, 75%. Hari ini cuma 25%-nya aja. Happy nggak? Happy banget, apalagi setelah dia turun begini. Dan habis itu saya pindahin ke friend. Habis saya pindahin ke friend, boom, arah lagi. Jadi saya seminggu ini 4 hari dapat arah terus. Itu namanya rezeki anak soleh ya. INAF, KF, saya kasih lihat juga KF. Ini KF. Saya jual persis di 3.320 kalau nggak salah tadi saya jual. Buru-buru jual dulu. Nah, saya sebelumnya kemarin ada analisa Inco dan Antam. Bagaimana pergerakan Inco dan Antam? Coba kita cek. Pada dasarnya masih tren baik ya. Tadi sempat saya tambah porsi Inco. Nah, sekarang malah minus. Average saya naik soalnya. Minus 2% sekian lah di Inco. Nggak apa-apa. Karena pada dasarnya masih baik, masih bagus. Ya, nanti saya manfaatin untuk buy on weakness. Terus ada Antam. Antam pun sama ya. Tadi udah sempat bagus di atas di 705 terus bawa koreksi lagi. Nanti kita berharap ini masih bisa rebound lagi ya. Lalu Kalbe saya juga ada rekomendasi Kalbe. Kalbe tadi saya manfaatin untuk buy on weakness di 1535 saya tadi beli, nambah. Saya beli di sini nih 1535 ya, rezeki lagi-lagi rezeki anak soleh ya. Persis di sini saya belinya nih, cakep. Sebelum dia rebound. Minus nggak saya? Minus, masih minus hampir 3%-an juga, 2,6 atau 2,7%. Nggak apa-apa, saya cukup bahagia. Walaupun minus nggak apa-apa, karena trennya pada dasarnya naik. Saya tadi kemarin masuk 30%, hari ini saya masuk kira-kira 15%-an tadi, karena merah saya belinya cuma 15%. Besok kalau dia naik lagi saya tambah lagi 15%. Gitu aja. Kita belinya bertahap ya. Ingat, mindsetnya itu harus mindset investor ya. Jadi ketika kita beli saham jangan terlalu agresif sampai gimana. Ya, itu dulu market review dari saya. Silakan klik like dan subscribe dan silakan di-share ya kalau Bapak Ibu merasakan mendapatkan manfaat dari video-video ulasan saya. Silakan di-share. Akhir kata, have a nice weekend ya. Selamat menikmati weekend Anda. Manfaatkan waktu untuk quality time dengan keluarga dan belajar ya. Weekend saya weekend itu saya manfaatin dengan belajar. Video-videonya saya nonton ulang loh. Saya sendiri nontonin ulang. Apakah analisa saya cukup relevan apa enggak dan errornya berapa. Saya bikin catatan sendiri. Rekomendasi saya berapa errornya, mana yang berapa yang benar, berapa yang meleset gitu ya. Saya bikin. Untuk benchmark aja. Apakah saya masih in touch dengan pergerakan market? Karena market itu cenderung setiap saat berubah ya. Dan saya harus upgrade terus. Ya, sekian dari saya. Silakan klik join link di bawah ini. Di keterangan ada saya taruh link, silakan Bapak Ibu join.
Oke, sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.